Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru-guru hebat. Oke, hari ini kembali lagi saya akan share aksi nyata topik 2 dengan judul Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar oleh saya sendiri, yaitu Rizka Masura dari SMA Negeri 1 Banda Aceh. Oke, sudah siap belajarnya semua? Oke, ada 3 topik dalam Merdeka Belajar. Yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Oke, ada 5 modul yang harus dipelajari dalam Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Selanjutnya, modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Oke, sekarang kita kupas satu persatu modulnya. Kita bahas modul yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama, seorang pendidik harus mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Jadi, kita harus tahu karakteristik peserta didik kita itu apa, yang dia butuhkan itu apa. Jadi, kita tidak boleh memberikan hal yang sama kepada seluruh siswa. Tidak bisa. Harus sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Selanjutnya, peserta pendidik harus terus belajar secara mandiri. Nah, ini PR untuk kita sebagai guru. Kita tidak boleh belajar hanya sampai di sini. Kita juga bisa belajar secara mandiri, walaupun kita mungkin tidak lanjut kuliah, atau jika memang mau lanjut kuliah silakan, itu lebih bagus. Namun kita juga terus harus belajar. Tidak boleh setelah S1 kita hanya stop sampai di sini, tidak. Oke, selanjutnya juga yang ketiga, seorang pendidik harus mengenali kekuatan dan kelemahan dirinya. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting untuk seorang pendidik. Sebelum kita memberikan pembelajaran kepada siswa-siswa, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih kelemahan kita, apa sih yang menjadi kelebihan kita, sehingga kelemahan kita itu bisa kita tutupi dengan kelebihan yang kita miliki. Selanjutnya, yang keempat, seorang pendidik harus bersifat adaptif terhadap perubahan peserta didiknya. Nah, ini yang sering terjadi saat ini, para guru-guru hebat di Indonesia semuanya. Nah, saat ini mungkin kita dulu belajar di era minim dengan teknologi ya. Namun sekarang perubahan yang sangat signifikan. Sekarang siswa kita, peserta didik kita, mereka memang dilahirkan dengan teknologi yang sudah canggih. Jadi memang perubahan yang drastis. Nah, jadi kita juga harus bisa adaptasi akan perubahan ini. Sehingga ketika mengajar, kita bisa membuat kelas yang lebih menarik. Sehingga siswa menyukai dengan kegiatan proses pembelajaran yang kita berikan. Selanjutnya, yang kelima, pendidik harus mampu menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat para peserta didik. Oke, kita lanjut pada modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Pertama, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Kedua, mendidik merupakan menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 3. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun juga mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. 4. Manusia yang merdeka adalah manusia yang mampu menguasai dirinya sendiri. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 1. Setiap peserta didik terlahir dengan kodratnya masing-masing. 2. Pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kodrat keadaan. 3. Pendidikan bergerak secara dinamis, perubahan tidak bisa dihindari. 4. Cara mendidik dan mengajar harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. 5.
guna dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan sesuai dengan trikon, continue, convergent, dan konsentris. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan dari cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, melainkan juga dibentuk dari lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Jadi, keluarga, masyarakat, serta guru ataupun lingkungan sekolah harus bisa bekerja sama untuk bisa mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti siswa. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Guru harus membimbing peserta didiknya untuk mencapai pemahaman yang bermakna selain mengajarkan ilmu pengetahuan. Kemudian juga, fungsi dari pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dan selanjutnya, saya harapkan kepada guru-guru hebat semuanya untuk mengisi link umpan baliknya ya yang ada pada deskripsi di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.